Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Meliati Rembukata, NIM 2319002, Prodi Pendidikan Biologi. Di video kali ini saya akan membahas tentang sistem pencernaan, sistem respirasi, sistem ekskresi, dan sistem peredaran darah kelas reptilia. Sistem pencernaan pada reptil. Saluran pencernaan reptil terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Kelenjar pencernaan terdiri dari hati dan pankreas. Hati menghasilkan empedu. Gambar organ pencernaan pada reptilia. Organ-organ pencernaan pada reptil. 1. Ada mulut. Makanan mengalami pencernaan secara mekanik maupun kimiawi. Mulut disusun oleh sel-sel berselia yang mengekskresikan mukus atau lendir untuk membantu melumasi makanan agar mudah ditelan. Pada reptil pemakan daging karnivora atau mulut dilengkapi dengan gigi-gigi yang tajam yang membantu menangkap objek makanannya. Pada reptil herbivora terdapat gigi yang sederhana dalam rongga mulutnya. Kemudian ada gambar reptil karnivora. Yang kedua ada esofagus. Esofagus pada reptil memiliki panjang yang bervarian tergantung spesiesnya. Esofagus juga disusun atas sel-sel berselia dan sel goblet yang menghasilkan lendir atau mukus. Saluran esofagus akan mengantarkan makanan dari mulut menuju lambung melalui gerakan peristaltik yang dibantu oleh otot-otot penyusun dinding esofagus. Yang kemudian ada di dalam esofagus tidak terjadi proses pencernaan. Yang ketiga ada lambung. Lambung akan meneruskan pencernaan dari mulut. Dinding-dinding lambung melepaskan enzim-enzim pencernaan dan getah lambung HCl kemudian membantu memecah senyawa protein. Setelah itu, makanan akan dialirkan menuju usus halus melalui sphincter pylorus. Kemudian terdapat kerikil-kerikil kecil dalam lambung yang dikenal dengan gastrolit juga membantu kerja gigi dalam mencerna makanan di dalam mulut. Yang kemudian ada yang keempat, intestinum usus halus. Usus halus merupakan organ terpanjang pada sistem pencernaan. Duodenum merupakan bagian usus halus yang pertama kali menerima dari lambung. Kelenjar-kelenjar pencernaan, hati dan pankreas membantu mencerna makanan secara kimiawi dengan mengeluarkan sekretnya atau tidak terjadi pencernaan mekanik di usus halus. Pankreas mengeluarkan enzim-enzim ke dalam lumen duodenum yang akan membantu menghidrolisis makanan yang mengandung karbohidrat oleh karbohidrase, lemak oleh lipase, dan protein oleh proteinase. Garam empedu yang disimpan di dalam kantung empedu merupakan hasil perombakan sel darah merah yang telah usang. Kemudian ada usus besar. Makanan yang tidak dicerna didorong menuju usus besar. Terdapat sekum yang pendek yang membatasi antara usus halus dengan usus besar. Sekum berkembang baik pada reptil pemakan tumbuhan herbivora. Di dalam usus besar, reptil akan mengalami pembusukan dan pengurangan kadar air. Dinding-dinding sel usus besar menyerap kelebihan air dan nutrisi yang penting belum diserap saat di bagian ileum. Yang keenam, kloaka merupakan muara tiga saluran urin, reproduksi, dan pencernaan. Kloaka merupakan muara menjadi tiga bagian. 1. Choroideum, yaitu tempat keluar dari sistem pencernaan. Yang kedua ada uradeum, menerima dari saluran urin dan sel kelamin. Yang ketiga
protodeum, yaitu daerah pengumpul. Yang berikut ada sistem pernapasan pada reptil. Sistem pernapasan reptil sama seperti vertebrata daratan lainnya, yaitu menggunakan paru-paru. Organ yang sangat adaptif bagi hewan daratan di mana udara membuat kehilangan banyak air atau penguapan, sedangkan pernapasan membutuhkan kondisi yang lembab. Hidup bebas di daratan menguntungkan bagi reptil karena mendapat suplai oksigen langsung dari udara. Yang berikut ada sistem paru-paru berbeda dengan sistem trakea. Sistem trakea mengadakan percabangan ke seluruh tubuh dan terjadi pertukaran gas secara langsung. Paru-paru hanya bercabang di satu lokasi. Selanjutnya gas akan dibawa oleh sistem sirkulasi atau peredaran darah. Paru-paru mempunyai jaringan kapiler yang sangat padat terletak persis di bawah sel-sel epitel. Yang kemudian ada organ respirasi pada reptil. Lubang hidung atau nostril. Udara masuk melalui nostril eksterna terus menembus plat yang keras menuju ke nostril interna atau di belakang lubang. Ini pada reptilia yang hidup di air terdapat pelum dan kemudian melalui glotis atau lubang di belakang lidah, dia sebagai celah ligua menuju ke laring. Yang kemudian terdapat selaput tipis pada lubang hidung dan ujung trakea yang akan melindungi masuknya air ketika reptil di dalam perairan. Laring tersusun atas tulang rawan 3 buah, berisi beberapa pasang pita suara atau bagi yang bersuara. Kemudian berhubungan dengan trakea yang tersebut atas gelang-gelang rawan. Trakea bercabang menjadi 2 bronki yang menuju ke paru-paru. Paru-paru terbagi atas bagian-bagian interior yang lebih kompleks daripada amfibia yang mengandung kapiler pulmonalis, yang kemudian terdiri dari beberapa lipatan dinding atau kloaka yang berfungsi memperbesar permukaan pertukaran gas. Paru-paru kadal, kura-kura, dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan-belahan yang membuat paru-parunya terstruktur seperti spons. Paru-paru pada beberapa jenis kadal, misalnya bunglon Afrika, mempunyai pundi-pundi hawa atau kantung udara cadangan sehingga memungkinkan hewan tersebut melayang di udara. Kemudian ada gambar mekanisme respirasi reptil. Sistem ekresi. Alat ekresi pada reptil berupa ginjal, paru-paru, kulit, dan kloaka. Reptil yang hidup di darat, sisa hasil metabolismenya berupa asam urat yang dikeluarkan dalam bentuk bahan setengah padat berwarna putih. Yang kemudian ada sistem peredaran darah pada reptilia. Sistem sirkulasi reptilia, misalnya kadal, lebih maju dibandingkan dengan katak. Jantung kadal mempunyai 4 ruangan, yaitu bilik kanan dan bilik kiri, serambi kanan, serambi kiri. Antara bilik kanan dan kiri terdapat sekat yang belum sempurna, sehingga dia terjadi pencampuran darah yang kaya oksigen dalam bilik kiri dengan darah yang kaya CO2 dalam bilik kanan. Kemudian peredaran darah pada reptil merupakan peredaran darah tertutup dan peredaran darah ganda. Peredaran darah tersebut terdiri atas peredaran darah panjang atau besar sistemik, yang bagian B peredaran darah pendek kecil atau pulmonal, yang kemudian peredaran darah panjang besar atau sistemik, yaitu darah kaya oksigen
dari bilik ventrikel kiri jantung dipompa ke seluruh jaringan tubuh. Oksigen bertukar dengan karbon dioksida di jaringan tubuh, lalu darah kaya karbon dioksida dibawa pena menuju serambi kanan atau atrium jantung. Bagian B, peredaran darah pendek kecil atau pulmonal, ialah peredaran darah yang mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Darah kaya karbon dioksida dari bilik kanan, dia akan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis di alveolus paru-paru. Darah tersebut bertukar dengan darah yang kaya akan oksigen menuju ke serambi kiri jantung melalui pena. Berikut ada gambar sistem peredaran darah pada reptil. Saya dapat menyimpulkan bahwa adapun kesimpulan sistem pernapasan reptil sama seperti vertebrata daratan lainnya, yaitu dia menggunakan paru-paru, organ yang sangat adaptif bagi hewan daratan di mana udara membuat kehilangan banyak air atau penguapan, sedangkan pernapasan membutuhkan kondisi yang lembab. Sistem paru-paru berbeda dengan sistem trakea, mengadakan percabangan ke seluruh tubuh dan terjadi pertukaran gas secara langsung. Paru-paru dia hanya bercabang di satu lokasi, selanjutnya gas akan dibawa oleh sistem sirkulasi atau peredaran darah. Paru-paru mempunyai jaringan kapiler yang sangat padat, terletak persis di bawah sel-sel epitel. Terima kasih.